Halo, halo, halo. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan tema 1, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Dalam pembelajaran yang pertama ini, kita akan mempelajari IPA membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, IPS mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Bahasa Indonesia menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang dibaca dan didengar. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Pada kegiatan yang pertama, mata pelajaran IPA, kita akan mempelajari berbagai macam hewan. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo, kita pelajari. Mari kita mengingat. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amati gambarnya. Yang pertama, gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Yang kedua, Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Yang ketiga, tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan, hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan-hewan di atas merupakan bagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Hewan lain yang merupakan endemik di Asia Tenggara adalah, banyak sekali ya. Ternyata tidak hanya 3 yang ada di atas. Di Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, Filipina, Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam. Silahkan kamu simak baik-baik dan silahkan kamu baca sendiri ya. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Yang pertama adalah dengan ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut dengan ovipar. Contohnya, ayam dan jenis burung yang lain. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Yang kedua, vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Contohnya, sapi, kucing, gajah adalah contoh hewan vivipar ya.
Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Yang ketiga adalah ovovivipar. Adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya adalah ular. Tidak semua ular berkembang biak dengan ovovivipar. Ular yang berkembang biak dengan ovovivipar contohnya adalah anaconda dan ular buah lainnya seperti ular kadut. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Sekarang Pak Guru akan menampilkan 5 gambar hewan. Tolong perhatikan gambar berikut baik-baik ya. Kelompokkan hewan berikut ini sesuai cara perkembangbiakannya. Yang pertama, 2, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas, 12, 13, 14, dan 15. Jangan lupa ya, kelompokkan hewan berikut ini sesuai cara perkembangbiakannya. Setelah kamu mengamati 15 gambar hewan, sekarang tugasmu adalah mengelompokkan hewan tersebut dalam diagram Venn yang ada di bawah ini. Tuliskan vivipar di sebelah sini. Ovovivipar ya, tuliskan di sini ya. Dan ovipar. Jadi, ada 3 cara perkembangbiakan hewan. Lalu, apakah manfaat dari perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar? Manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar antara lain, embrio hewan dapat terlindung dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya. Misalnya dari suhu lingkungan yang terlalu dingin atau terlalu panas. Yang kedua, di dalam cangkang terdapat namanya amnion sebagai sumber protein, air, serta dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan. Yang ketiga, di dalam cangkang telur dilengkapi dengan kuning telur sebagai cadangan makanan bagi embrio. Yang keempat, telur dapat ditempatkan di sarang yang telah dibangun oleh induknya, sehingga diharapkan dapat terlindung dari predator. Misalnya, telur penyu yang diletakkan di dalam lubang pasir yang kemudian ditutup. Manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar yaitu induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari predator. Kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya. Pada kegiatan yang kedua ini, mata pelajaran IPS, ayo kita membaca. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya.
kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi kekuatan negara. Sekarang kita simak ya baik-baik apa ciri khas setiap negara. Yang pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang kedua, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Yang ketiga, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Yang keempat, Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Yang kelima, Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat.
peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah di sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Kamu sudah menyimak berbagai kegiatan ekonomi di Asia Tenggara. Ada 10 ya anggota ASEAN. Nah, sekarang setelah membaca potensi ekonomi negara anggota ASEAN, lengkapilah tabel berikut ini. Pernyataan ini ada di tugasmu, ada di kantong tugas. Dikerjakan ya. Ada 10 pernyataan yang harus kamu sebutkan nama negaranya. Jadi isilah kolom nama negara sesuai dengan pernyataan. Enam sampai 10 ini ya. Tugasmu adalah demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat. Meskipun di masa pandemi, kita harus tetap belajar. Ya, sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Dadah.